Keliling dunia yuk. Hayuk. Di video kali ini, kita bakal terbang sekitar 11.000 km dari Indonesia ke bagian Eropa Utara. Kita bakal ke negeri The Viking, Denmark. Kita bakal belajar segala informasi, sejarah, bahasa, kuliner khas Denmark, dan lain-lain. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, bagikan juga sama temanmu, biar tiap kita upload, kamu juga bisa keliling dunia. Denmark, sebuah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer yang berada di wilayah Skandinavia dengan luas 42.933 km persegi, hampir 43.000 teman-teman. Denmark berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Wilayahnya meliputi sebuah semenanjung di Jerman Utara bernama Jutlandia, Funen, Sjælland, Vendsyssel, Lolland, Falster, Bornholm, dan ratusan pulau kecil yang sering disebut Kepulauan Denmark. Dengan pulau yang paling besar adalah Funen dan Sjælland. Banyak pulau-pulau besar ini terhubung dengan jembatan. Jembatan Øresund menghubungkan Sjælland dengan Swedia. Jembatan Sabuk Besar atau The Great Belt Bridge menghubungkan Funen dengan Sjælland, dan jembatan Sabuk Kecil atau Little Belt Bridge menghubungkan Jutlandia dengan Funen. Wilayah administratif Denmark sendiri terbagi menjadi 5, antara lain Holsten, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, dan Zoetermeer. Perlu diketahui juga teman-teman, Greenland dan Kepulauan Faroe termasuk dari kerajaan Denmark, namun merupakan wilayah otonom. Meskipun kalau di peta kita melihat kedua wilayah ini tampak terpisah dari Denmark. Denmark memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Beribu kota di Copenhagen. Mata uang yang digunakan ialah krona Denmark. Bahasa resmi Denmark adalah bahasa Dansk, atau dengan kata lain ya bahasa Denmark, tapi bahasa Inggris juga banyak digunakan di Denmark. Lagu kebangsaan Denmark adalah Daergjitland. Benderanya sendiri bernama Dannebrog, yang berupa bidang merah dengan salib putih Skandinavia di dalamnya. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, bendera Denmark mirip dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Sebab keempat negara Nordik ini memang mengikuti bentuk atau desain dari Dannebrog. Fun fact, lagu asalnya dari Denmark. Nah, bagaimana dengan sejarahnya? Mr. Planet akan menjelaskan secara ringkas. Yo, halo teman-teman semua. Tanah Denmark sendiri telah berpenduduk sejak sekitar 12.500 sebelum Masehi. Biar lebih gampang, kita sebut saja Denmark termasuk wilayah Skandinavia, yang dimana kita mengenal Skandinavia terdiri atas Denmark, Swedia, Norwegia, dan Islandia, serta Finlandia. Nah, seluruh wilayah Skandinavia ini tertutupi oleh gletser selama zaman es atau Ice Age, kecuali wilayah bagian barat daya yang kemudian kita kenal sebagai Denmark. Pas zaman itu tuh ya, Britania Raya atau sering kita sebut sebagai Inggris masih terhubung sama Eropa daratan teman-teman. Cuma setelah zaman es berakhir, semua gletser tadi meleleh sehingga membuat permukaan air laut jadi naik. Nah, jadi teman-teman, geografi pada saat itu enggak seperti yang kita lihat sekarang. Topografi Denmark yang kita kenal sekarang baru terbentuk sekitar 6.000 sebelum Masehi. Penduduk pertama yang mendiami tanah Denmark dan Skandinavia secara permanen saat itu adalah orang-orang Megalomosia yang mendirikan camp secara musiman. Perlu diketahui ya teman-teman, bentuk camp mereka bukan seperti tenda-tenda camping zaman now, bentuknya kurang lebih seperti ini. Orang-orang Megalomosia mulai mengeksploitasi tanah, laut, sungai, dan danau. Lanjut pada zaman besi. Pada masa ini mulailah suku Dane yang merupakan suku Germanik Utara mulai mendiami Skandinavia bagian selatan termasuk Denmark dan provinsi-provinsi Skania di Swedia. Orang-orang Dane inilah yang kemudian mendirikan kerajaan yang kemudian menjadi kerajaan Denmark. Begitupun sampai zaman Viking. Bukan Viking bobotoh Persib atuh, tapi bangsa Viking. Zaman Viking ini dimulai sejak abad ke-8. Bersama dengan orang Norwegia dan Swedia, mereka melakukan kolonisasi, berlomba dan berdagang di semua bagian Eropa. Pertama kali penjelajah Viking menemukan Islandia pada abad ke-9 melalui jalur Kepulauan Faroe, dan akhirnya menemukan Finland yang kini juga dikenal sebagai Newfoundland. Selama bertahun-tahun, Denmark dan Swedia memperebutkan wilayah Scanland yang terdiri atas Skane, Halland, dan Blekinge. Bukan Erling Haaland teman-teman. Lalu Raja Denmark menguasai Scanland, serta wilayah Estonia Denmark seperti Kadipaten Schleswig dan Holstein di Jerman Utara. Wilayah ini juga menjadi rebutan antara Denmark dengan kerajaan Jerman.
Pada 1397, Denmark memasuki persatuan Kalmar dengan Norwegia dan Swedia Finlandia. Namun Uni Kalmar ini tidak berjalan mulus teman-teman. Banyak perseteruan yang terjadi sehingga pada akhirnya bubar pada tahun 1523 bersamaan dengan diangkatnya Gustav Vasa menjadi Raja Swedia. Denmark kemudian melepaskan wilayah Scanland tadi kepada Swedia dan melepaskan wilayah Schleswig-Holstein kepada kerajaan Jerman. Sementara itu, Denmark dan Norwegia tetap menjadi satu kerajaan, kemudian terpisah pada tahun 1814. Denmark menjadi negara netral selama Perang Dunia I dan sejak 1940, Denmark diduduki oleh Jerman melalui Operasi Weserübung. Namun masa pendudukan itu berakhir pada tahun 1945, dan di tahun itu juga Denmark masuk sebagai anggota PBB, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945. Denmark juga bergabung sebagai anggota pendiri NATO pada tahun 1949, OECD pada tahun 1961, OSCE pada tahun 1973, dan masuk sebagai anggota Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tahun 1973. Setelah bahas sedikit soal sejarah, Mr. Planet bakal memperkenalkan beberapa kuliner khas Denmark. Apa aja nih kuliner khas Denmark? Pertama ada smørrebrød, merupakan sebuah sandwich dengan bahan dasar roti rie, dengan dibalur mentega, potongan sayuran, irisan tipis daging ikan tuna atau bisa menggunakan daging lainnya, irisan keju tipis, telur rebus, saus pendamping, serta tambahan garnish. Smørrebrød sendiri memiliki banyak varian teman-teman. Selain smørrebrød, ada juga brødnigerlu, pub sandwich, steak flesk, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga hidangan penutup khas Denmark. Kalau di kita mah kue-kuean teman-teman, seperti risalaman. Bahan dasarnya terbuat dari beras ditambah dengan susu, vanila, dan krim di atasnya. Risalaman biasanya dihidangkan pada saat Natal teman-teman. Orang-orang Denmark suka ngopi coy. Kopi biasanya disajikan setelah makan, dan menjadi minuman utama saat acara-acara khusus, meskipun di sana harga kopi cenderung mahal. Hiks, kalau Mr. Planet mah ngopi sasetan aja kali ya. Nah, itu dia perjalanan kita di Denmark. Habis ini kita mau kemana lagi teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Udah dulu Mr. Planet mau makan risalaman dulu ya.